Halo men, selamat datang kembali. Apa kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya men, permen. Di video kali ini seperti biasa kita melanjutkan film drama Korea lagi yang berjudul Angry Mom. Di episode kemarin kita baru nyampe ke Jo Kang-ja yang sedang mengacak-ngacak diskotik. Belum tahu apa tujuan sebenarnya. Kali ini saya ngebahas 2 episode sekaligus, episode 2 dan 3. Bagi yang belum nonton episode pertamanya, silahkan link ada di deskripsi. Ditonton dulu ya men, biar nyambung ceritanya. Daripada kita berlama-lama dan kuota pula hampir menipis, langsung saja kita ke filmnya men. 누구세요? Di episode kali ini diawali dengan interogasinya sahabat Oharan yang bernama Jin Yi Kyung oleh Ah Dong Chil. Ah Dong Chil menganggap bahwa Jin Yi Kyung telah ikut campur urusannya men, dan mengancam akan membuatnya sengsara, serta mengancam nyawanya Jin Yi Kyung. Balik lagi ke Jo Kang-ja, ibunya Oharan. Setelah ia mengacak-ngacak bar, laki-laki pegawai barnya pun ia ratain men. Memang the best lah ibu satu anak ini. Dan ternyata pemilik bar tersebut adalah teman lama Jo Kang-ja sewaktu di SMA, bernama Han Gong-jo. Sungguh membagongkan, bertemu teman lama merusak aset pribadinya. Di sisi lain, Oharan sangat trauma sekali dengan ancaman gobok dong pada saat itu. Ia terus-menerus dihantui oleh perkataannya itu, sehingga membuatnya stres berat men. Ia tidak masuk sekolah sudah berhari-hari, menggunting rambutnya sendiri, mengabaikan telepon dari sahabat baiknya Jin Yi Kyung, ingin memastikan Oharan baik-baik saja. Karena ancaman Ah Dong Chil, ia takut kalau Oharan akan dibunuh oleh anak buahnya Ah Dong Chil. Jo Kang-ja sangat khawatir ia melihat tingkah laku anaknya yang seperti itu. Makanya ia pergi ke bar untuk meminta bantuan kepada teman lamanya. Tapi ia dihadang oleh anak buah temannya. Maka dari itu Jo Kang-ja mengobrak-ngabrik bar tersebut agar temannya keluar. Kita sedikit flashback ke masa lalu men. Jo Kang-ja dulunya adalah preman sekolah men. Sering pula ia tertidur di kelas pada saat jam pelajaran. Tawuran juga sering men. Semua sekolah cewek, sekolah cowok dia taklukan men. Diratain orang-orangnya. Tetapi walaupun kelakuannya begitu, ia sangat peduli terhadap teman-temannya. Pada orang yang sering dibully juga ia sangat peduli. Ketika teman sekelasnya sering dicabuli oleh guru wali kelasnya, ia labrak men, langsung diancam agar tidak mengselebeh bokong muridnya lagi. Hebatlah pokoknya calon mertua saya tuh. Setelah kejadian itu, Pak Guru menyuruh ibunya Jo Kang-ja untuk datang ke sekolah karena tingkah laku anaknya yang melawan kepada guru. Tetapi ibunya tidak bisa datang karena ibunya menjaga kedai sup milik keluarganya. Karena nonstop tidak ada tutup, Jo Kang-ja menganggap kalau ibunya sangat tidak peduli terhadapnya. Bahkan ia mati pun katanya tidak bakalan peduli. Ia tidak memikirkan men, kalau selama ini ia berjuang pagi hingga malam mencari uang untuk biaya dia sekolah men. Karena Jo Kang-ja ditinggal oleh bapaknya sudah dari kecil. Jadi ia hidup berdua dengan ibunya saja. Setiap pulang sekolah, Jo Kang-ja selalu membantu ibunya. Balik lagi ke masa sekarang men. Jo Kang-ja mulai mencari tahu kenapa sih anaknya sampai stres begini. Siapa yang mengganggunya? Sampai-sampai 70% menuju gila gitu men. Ia mulai mencari tahu, mengkorek-korek buku diarinya, sampai-sampai ia menemukan tulisan anaknya yang berbunyi, "Ibu tak berhak menjadi seorang ibu." Nangis men ibunya baca diari anaknya, sambil mengingat masa lalunya. Kalau ia juga dulu pernah mengatakan seperti itu kepada ibunya. Ia bertekad kalau dia benar-benar sayang kepada anaknya, dan ia akan melindungi anaknya walaupun itu mengancam nyawanya. Aduh, terketuk hati saya men, kalau bicara soal ibu tuh lemes banget aslinya. Sampai akhirnya Jo Kang-ja memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Ia akan menyamar menjadi siswi baru di sekolah anaknya. Dibantu oleh Han Gong-jo, Jo Kang-ja berubah penampilannya seolah-olah ia kembali ke sekolah. Dan Han Gong-jo juga bersedia berpura-pura menjadi ibunya dan merubah namanya menjadi Jo Bang-wul. Kamu inget gak men, guru lesnya Oharan yang pas di episode pertama kemarin? Ternyata
Ia juga baru diterima mengajar di sekolahnya Oharan. Ia menjadi wali kelasnya. Pas hari pertama Jokhangja sekolah, ia bertemu langsung berpapasan dengan guru les tersebut. Lupa-lupa inget, loh kok ini anak yang kayak kenal gitu. Bukannya yang waktu kemarin pengen minum soju saya larang? Ah, ya sudahlah. Hari pertama Jokhangja sekolah. Perkenalan tuh, kan memperkenalkan diri di depan. Setelah menyebutkan namanya adalah Jo Bangwul, ada yang berteriak, "Hei, saya punya anjing namanya Jo Bangwul." Otomatis diketawain lah satu kelas. Untungnya, Jokhangja bisa menahan dirinya. Tak cukup dari situ, pas mau duduk ternyata ini adalah tempat duduk anaknya, Oharan. Ia melihat banyak sekali tulisannya mengata-ngatain anaknya. Sedihlah di situ Jokhangja melihat itu. Tambah lagi ada 3 siswi pembuli yang mengolok-olok Jokhangja terus-menerus. Emosilah Jokhangja langsung dijambaknya. Kemudian Jokhangja menginterogasi 3 siswi tukang bully tersebut sampai saat langsung ingin memukulnya. Tetapi dihadang oleh Gobokdong, siswa yang berada di kelas itu. Ia berkata, "Siswa baru jangan bermain-main. Kamu ingin saya bunuh?" Seketika Jokhangja jadi ingat suara itu. Kok sama gitu kayak orang yang membisikannya waktu itu. Jadi curigalah Jokhangja. Jangan-jangan ini orang yang mengancam anak saya. Ternyata Gobokdong adalah suruhan dari Ah Dongcil. Setiap hari ia membayarnya untuk menakut-nakuti dan mengancam siswi-siswi di sekolah Oharan. Kita belum tahu men, apa tujuan sebenarnya Ah Dongcil. Baru masuk sekolah Kangja sudah membuat keributan men. Tadinya ia ingin memukul Gobokdong, malah meleset cuy mengenai Pak Guru. Alhasil dibawalah mereka ke ruang guru. Aduh. Tapi untungnya guru wali kelas tidak terlalu menanggapinya dan malah membelanya serta membantah permintaan Dojung yang ingin mengeluarkan Jokhangja dari sekolah tersebut. Masa baru masuk langsung dikeluarin? Enggak ada toleransi kah men? Sepulang sekolah Jokhangja membuntuti Gobokdong. Tetapi di jalan ia malah berpapasan dengan Pak Guru yang mengajaknya minum teh di warkop terdekat. Dan ia pun mengiyakan ajakan sang guru tersebut. Sepulang dari situ, ada seseorang yang mengikutinya dari belakang. Tapi ia tidak menyadarinya. Sesampainya di rumah, ia mulai menyadarinya bahwa ada orang lain di rumahnya. Dan ternyata Jin Yi Kyung lah yang mengikutinya. Ia menanyakan, ada hubungan apa Kangja dengan Oharan? Awalnya Kangja diam saja, sampai akhirnya dijelasinlah tujuan Jokhangja. Ia menyamar jadi seorang siswi untuk melindungi putrinya Oharan, serta mengajaknya ke rumah sakit dan memperlihatkan keadaan Oharan sekarang. Ia tidak ngomong sama sekali men, cuman diam saja. Mentalnya udah kena 20% lagi menuju gelo. Makanya dari itu Jokhangja mencari tahu siapa dalam permasalahannya. Sampai-sampai anaknya menghuleng terus-terusan men. Nangislah Kangja sambil memeluk Oharan. Ia akan melakukan apa saja demi anaknya bisa normal kembali. Esok harinya di atap sekolah, Jokhangja menanyakan kepada Wah Jonghee, siapa yang mimpin sekolah ini? Dalam arti orang yang megangnya gitu men. Ternyata Gobokdong bukan pemimpin sekolah ini, melainkan ia adalah kacungnya yang disuruh-suruh untuk menghajar siswa lainnya men. Yang mimpin sekolah ini sebenarnya adalah Hong Sangtai. Ia orangnya tak pandai berkelahi, tapi Gobokdong takut padanya. Hong Sangtai adalah anak dari ketua yayasan tersebut men. Anaknya petinggi sekolah dilawan karena ayahnya adalah nomor 1, begitu juga pula putranya. Hong Sangtai juga sering memecat guru apabila ia tidak menyukainya. Dan Gobokdong adalah pesuruhnya Hong Sangtai. Bisa disebut tim pukulnya gitu men. Wang Jonghee juga memberitahu kalau dulunya Hong Sangtai pernah menyukai Oharan. Tapi pernah ada rumor kalau Oharan ada hubungan sesama jenis dengan Jin Ji Kyung. Mengetahui hal tersebut, Hong Sangtai sangat marah. Ia menyuruh siswa lain untuk mengganggu Oharan. Jadi gitu men ceritanya. Pantas saja pas di awal episode pertama Hong Sangtai menyuruh Gobokdong untuk melerai pembulian Wang Jonghee kepada Oharan. Kan awalnya juga suka gitu men. Pasti ada rasa peduli lah walaupun itu sedikit. Di sisi lain tiba-tiba Dojung naik pangkat nih jadi pegawai yayasan. Intinya
Jabatannya di atas kepala sekolah lah gitu men. Kemudian ia mengungkit kembali masalah Jokangja yang memukul guru wali kelas. Dan ia akan berencana untuk mengeluarkan Jokangja dari sekolah tersebut. Kepala sekolah yang sudah menerima suap dari Han Gongjo yang berpura-pura menjadi ibunya Kangja, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Hong Sang-tai datang ke ruangan kepala sekolah. Kebetulan di situ ada Dojung dan Jokangja pun tak jadi dikeluarkan dari sekolah men. Dengan syarat ia akan selalu diawasi, kalau terjadi apa-apa wali kelasnya yang bertanggung jawab. Mantep. Anak ketua yayasan punya wewenang bro. Gak nurutin apa yang diinginkan, tinggal telepon bapaknya. Kepala sekolah pun jadi takut. Entah apa yang direncanakan Hong Sang-tai. Kita lihat saja permainannya men. Sepulang sekolah, Jokangja membututi Gobokdong. Ia ingin tahu apa yang dilakukannya sepulang sekolah. Terus, ia mengikutinya sampai masuk ke sebuah klub malam. Karena Jokangja masih memakai pakaian sekolah, ia pun menggantinya. Dicarilah masuk ke ruangan demi ruangan sampai pada akhirnya ia ketemu tuh, lalu mengintip pembicaraan Gobokdong dengan bosnya yang sedang mabuk parah. Dan ternyata ia mengenali bosnya tersebut men, si Ah Dongcil itu. Otomatis langsung mengingatnya kejadian yang di masa lalunya. Jokangja pernah berpacaran dengan adiknya Ah Dongcil yang bernama Beom. Entah kenapa Ah Dongcil tidak suka kalau adiknya berpacaran dengan Kangja. Karena menurutnya ia adalah wanita berandalan yang sering berantem dengan siapa saja, mau perempuan maupun laki-laki ia hantam men. Sedangkan Beom adalah siswa yang baik dan rajin. Singkat cerita tiba-tiba berkelahilah Ah Dongcil dengan Kangja. Sampai-sampai menggunakan pisau gitu men. Tiba-tiba Beom datang dan ingin melerai perkelahian tersebut, tapi tidak terelakkan. Alhasil pisau itu menusuk dada Beom dan mengenai paru-parunya. Lalu ia pun meninggal dunia men. Di persidangan karena pisau yang menusuk dada Beom adalah punya Jokangja. Serta keterangan saksi menyatakan bahwa Jokangja melakukannya dengan sengaja. Jadi Jokangja dinyatakan bersalah. Tetapi karena ia masih di bawah umur dan ini baru kejahatan pertamanya, Jokangja cuma dihukum ringan saja. Keterimalah tuh Ah Dongcil, ngamuk di pengadilan. Sampai saat itu, ia sangat membenci Jokangja. Tapi menurut saya ya men, kalau dia tidak mengganggu hubungan adiknya dengan Jokangja, pasti hubungannya bakal baik-baik saja. Gak akan terbunuh tuh adiknya. Ya mungkin, ya sudahlah. Sinetron biasanya seperti ini, berbelit-belit, banyak hal baru, banyak pemain baru, biar episodenya menjadi panjang. Dan penonton pun jadi penasaran. Begitu pula saya, selalu penasaran. Jadi di video kali ini cukup sampai di sini dulu ya men. Episode 2 dan 3 udah tamat. Kita lanjut episode berikutnya di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.